Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pun. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian untuk hari ini? Baik, sebelum kita mengawali aktivitas kegiatan belajar mengajar kita di hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing agar diberikan kemudahan, kelancaran di dalam memahami dan mempelajari setiap materi yang akan kita lalui di hari ini. Dan tentunya yang paling utama, diberikan keberkahan atas apa yang kita pelajari. Untuk itu, ketua kelas silakan dipimpin berdoa. Baiklah teman-teman, marilah kita berdoa. Berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Baiklah anak-anak, masih semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran di hari ini kan? Masih. Alhamdulillah. Baik, dari jurnal kelas yang saya lihat di depan ini, untuk hari ini masuk semua ya? Ya. Ada ya? Ada yang izin? Apa tadi ya? DVR. Oh iya, sekarang ini sudah memulai atau sudah memasuki musim atau waktu penghujan. Jadi sekali lagi Bapak ingatkan dan berpesan kepada kalian semua untuk senantiasa menjaga kesehatan dan jangan lupa membawa jas hujan atau payung. Dan terlebih, satu lagi, tetap jaga kondisi agar senantiasa fit sehingga bisa mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah setiap harinya. Baik, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran pada hari ini, saya ingin sedikit mereview kembali terkait dengan materi di pertemuan yang lalu atau pertemuan sebelumnya. Coba salah satu dari kalian ada yang masih ingat materi apa yang sudah kita pelajari dan kita lalui di pertemuan sebelumnya? Baik, sebelum kita memulai pembelajaran atau masuk ke materi pembelajaran kita di hari ini, saya coba akan mereview sedikit terkait dengan materi yang sudah kita pelajari atau sudah kita lalui di pertemuan sebelumnya. Untuk materi yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, ada yang tahu terkait dengan materi apa? Pendapatan nasional. Iya, jadi untuk pertemuan kita sebelumnya atau di pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari terkait dengan materi pendapatan nasional dan pendapatan per kapita. Apakah ada yang masih ingat apa itu definisi dari pendapatan nasional? Saya, Pak. Ya, silakan Yasya. Saya, Pak. Silakan Yasya. Jadi, pendapatan nasional merupakan keseluruhan pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga keluarga atau RTK di suatu negara dari penyerahan faktor-faktor produksi yang dimiliki dalam satu periode tertentu, biasanya selama 1 tahun. Iya, betul sekali jawaban dari Yasya. Bagaimana dengan pendapatan per kapita? Yang lain, apakah ada yang masih ingat terkait dengan apa itu pendapatan per kapita? Silakan Yulfi. Kalau pendapatan per kapita yaitu pendapatan rata-rata
dari penduduk suatu negara selama 1 tahun. Pendapatan rata-rata dari penduduk suatu negara selama periode tertentu atau 1 tahun. Luar biasa, bagus sekali jawaban dari kalian. Berarti masih ingat betul terkait dengan materi yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Baik, sebelum kita masuk lebih jauh terkait dengan materi yang akan kita pelajari hari ini, coba ada yang ingat terkait dengan apa materi yang akan kita pelajari di pertemuan kita hari ini? Itu Pak, materinya tentang pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi Pak, kalau nggak salah. Iya, betul sekali Abdul. Jadi untuk hari ini kita akan membahas materi terkait dengan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas materi terkait dengan pendapatan nasional dan pendapatan per kapita. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang materi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Materi ini tidak kalah penting dengan materi yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, karena dengan mempelajari materi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi secara tidak langsung kita juga bisa memperhatikan atau memperhitungkan kemajuan kegiatan perekonomian dari negara kita. Karena dalam pertumbuhan ekonomi di situ nanti kita akan menghitung, mengukur dan menganalisis kaitannya dengan kinerja perekonomian negara kita. Adapun tujuan pembelajaran kita di hari ini yaitu pertama, untuk mengetahui definisi dari pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, mengetahui indikator keberhasilan pertumbuhan ekonomi. Dan yang ketiga, menghitung laju pertumbuhan ekonomi. Dan yang terakhir, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Baik, sebelum kita lebih jauh lagi membahas materi kita di hari ini, sebelum kita masuk lebih jauh lagi ke pembahasan materi kita di hari ini, yaitu terkait dengan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi, Bapak akan menyajikan terlebih dahulu suatu tayangan, yang mana tayangan ini berupa PowerPoint dan juga video pembelajaran yang berkaitan dengan materi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Silakan simak baik-baik tayangan yang ada di depan. Sampai badan ngomong dulu dong. Itu pertumbuhan ekonomi adalah perubahan kondisi perekonomian yang terjadi di suatu negara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama beberapa waktu tertentu. Nah, selain itu, pertumbuhan ekonomi juga merupakan suatu pertambahan pendapatan nasional agregatif atau pertambahan output dalam periode tertentu, misalnya 1 tahun. Nah, dengan kata lain juga, pertumbuhan ekonomi itu menunjukkan adanya peningkatan kapasitas produksi barang dan jasa
secara fisik dalam kurun waktu tertentu. Nah, peningkatan ini dapat dilihat dari bertambahnya produksi barang industri, berkembangnya infrastruktur, bertambahnya juga sekolah, bertambahnya produksi barang modal, dan bertambahnya sektor jasa. Selanjutnya ada indikator pertumbuhan ekonomi. Terdapat 4 indikator. Yang pertama yaitu kenaikan pendapatan nasional. Pendapatan nasional real menunjukkan output secara keseluruhan dari barang jadi dan juga jasa suatu negara. Negara dikatakan tumbuh ekonominya jika pendapatan nasional realnya naik dari periode sebelumnya. Tingkat pertumbuhan ekonomi dihitung dari pertambahan pendapatan nasional real, yaitu produk nasional bruto real yang berlaku dari tahun ke tahun. Untuk negara berkembang biasanya menggunakan GDP atau Gross Domestic Product, dan untuk negara maju menggunakan GNP atau Gross National Product. Indikator yang kedua yaitu kenaikan pendapatan per kapita. Untuk menilai perkembangan ekonomi, kita dapat menggunakan pendapatan real per kapita dalam jangka waktu panjang. Ekonomi suatu negara dikatakan tumbuh jika pendapatan masyarakat meningkat dari waktu ke waktu. Indikator yang ketiga yaitu meningkatnya kesejahteraan penduduk. Hal ini dapat dilihat dari lancarnya pendistribusian barang dan jasa pada suatu negara. Distribusi barang dan jasa yang lancar menggambarkan distribusi pendapatan per kapita di seluruh wilayah negara tersebut, yang berarti terdapat peningkatan kesejahteraan secara menyeluruh di suatu wilayah. Indikator yang terakhir yaitu berkurangnya pengangguran. Dengan adanya peningkatan pendapatan nasional, artinya suatu negara sedang mengoptimalkan produksi suatu barang. Dengan memproduksi suatu barang, maka akan membutuhkan tenaga kerja. Ketika sebuah negara telah mencapai tenaga kerja yang maksimal atau kecepatan kerja penuh, maka tingkat pengangguran pun akan berkurang. Cara menghitung pertumbuhan ekonomi yaitu UR atau laju pertumbuhan ekonomi sama dengan PDB-RT atau PDB pada tahun tertentu atau PDB yang digunakan sebagai dasar perhitungan dikurang PDB-RT min 1 atau PDB pada tahun sebelumnya dibagi PDB pada tahun sebelumnya dikali 100%. Nah, kita ibarat seperti soal yuk. Nah, di sini sudah terdapat data PDB suatu negara dalam 4 tahun. PDB disediakan dalam bentuk miliaran. Tahun 2005 PDB suatu negara yaitu 2 juta. Tahun 2006 yaitu 2.340. Tahun 2007 yaitu 2.590. Dan tahun 2008 2.890. Nah, diketahui kan sudah diketahui bedanya. Maka hitunglah besaran pertumbuhan ekonomi tahun 2020. Salah ya, sebenarnya harusnya itu tahun 2008. Nah, langsung dari hitung R atau laju pertumbuhan ekonomi sama dengan PDB-RT atau PDB tahun tertentu. Nah, biasanya PDB-RT ini kita masukkan angka PDB yang tahunnya dicari. Nah, di sini kan dicarinya tahun 2008. Jadi PDB-RT ini angka PDB pada tahun 2008 yaitu 2.890 dikurang PDB 0 atau PDB tahun sebelumnya yaitu 2007 Pak jeda. Itu berdasarkan dikali 100%. Jadi laju pertumbuhan ekonomi tahun 2008 yaitu 12,89%. Begitu dulu nih materi tentang pertumbuhan ekonomi. Oh ya, kalian juga bisa request loh mau materi apa lagi nih selanjutnya. Nah, Setelah ini saya akan mencoba menjelaskan sedikit melalui PowerPoint-nya. Tapi nanti kamu maksudnya dari mana? Baik, itu tadi pemaparan materi berupa video pembelajaran yang bersumber dari YouTube. Selanjutnya akan saya coba jelaskan terkait dengan definisi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, saya akan mulai dari definisi pembangunan ekonomi.
Jadi yang dimaksudkan sebagai pembangunan ekonomi di sini yaitu suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita dari penduduk suatu negara yang mengalami peningkatan secara terus-menerus dan dalam jangka waktu yang panjang, sehingga peningkatan pendapatan per kapita ini berjalan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Itu pengertian atau definisi dari pembangunan ekonomi. Kemudian dari arti kata tersebut, pembangunan ekonomi memiliki 3 karakteristik. Yang pertama, adanya proses yang berjalan secara terus-menerus. Yang kedua, adanya usaha untuk menaikkan pendapatan per kapita real dari masyarakat atau penduduk dari suatu negara. Dan yang ketiga, kenaikan pendapatan per kapita ini terjadi dan berjalan secara terus-menerus dengan syarat pembangunan ekonomi ditandai dengan naiknya pendapatan per kapita yang berjalan secara terus-menerus dengan syarat jika nilai PDB atau produk domestik bruto itu lebih besar daripada perubahan jumlah atau kenaikan jumlah penduduk dari suatu negara. Kemudian untuk pertumbuhan ekonomi sendiri itu diartikan sebagai suatu keadaan yang menggambarkan atau yang menunjukkan adanya kenaikan kapasitas atau kemampuan produksi barang dan jasa yang mampu dihasilkan oleh suatu negara selama kurun waktu 1 tahun. Proses naiknya output atau hasil produksi barang dan jasa dalam jangka pendek. Yang kedua, cirinya dari pertumbuhan ekonomi yaitu kenaikan PDB tanpa mempertimbangkan atau memperhitungkan besar kecilnya perubahan jumlah penduduk atau pertumbuhan penduduk. Kemudian rumus untuk menghitung laju pertumbuhan ekonomi dari suatu negara. Yang pertama bisa menggunakan nilai pendapatan per kapita, dan yang kedua bisa menggunakan nilai PDB atau PNB, produk domestik bruto, atau bisa juga pendapatan nasional bruto atau PNB. Yang pertama, ketika menghitung laju pertumbuhan ekonomi menggunakan data yang bersumber dari pendapatan per kapita, maka rumusnya yaitu PCIN dikurangi PCIN-1 dibanding PCIN-1 dikalikan 100%. PCIN ini mengacu pada nilai atau perolehan pendapatan per kapita, N itu merujuk pada periode atau tahun yang dicari. Kemudian PCIN-1 berarti mengacu pada nilai pendapatan per kapita di tahun sebelumnya dibanding PCIN-1 atau PCIN pada tahun sebelumnya dikali 100%. Sedangkan cara ataupun metode yang kedua yaitu berasal atau menggunakan data yang berasal dari nilai PDB atau PNB-nya. Maka rumusnya yaitu PDB tahun N dikurangi PDB tahun N-1 dibanding PDB tahun N-1 dikalikan 100%. Di mana PDB atau PNBN ini mengacu pada nilai pendapatan nasional bruto di periode atau tahun N dikurangi PNB atau pendapatan nasional bruto di periode atau tahun sebelumnya dibanding PNB tahun sebelumnya dikalikan 100%. Contoh, menghitung laju pertumbuhan ekonomi dengan pendekatan per kapita. Di sini ada suatu data yang dimiliki oleh suatu negara di tahun 96 sampai dengan 98. Yang pertama, data terkait dengan jumlah penduduknya. Yang kedua, data terkait dengan GNP atau Gross National Product-nya, atau bisa juga diartikan sebagai pendapatan nasionalnya. Nah, pertanyaannya A, ditanya laju pertumbuhan ekonomi di tahun 96. Nah, karena di sini yang ditanya yaitu laju pertumbuhan ekonomi di tahun 96, maka untuk menghitung laju pertumbuhan ekonominya harus dicari dulu pendapatan per kapitanya. Sehingga A harus dicari dulu yaitu pendapatan per kapita di tahun N-1 yaitu tepatnya di tahun 96 yang diperoleh dari
pendapatan nasional dibagi jumlah penduduk sehingga PCI atau pendapatan per kapita di tahun 96 diketahui atau ditemukan 1.000 US dollar, sedangkan untuk PCIN-nya atau pendapatan per kapita pada periode atau tahun yang ditanya, yaitu tepatnya tahun 97, maka dihitung menggunakan jumlah pendapatan nasional di tahun 97 yaitu 6 juta US dollar dibagi atau dibanding dengan jumlah penduduknya sehingga PCIN-nya ketemu 3.000 US. Itu baru mencari pendapatan per kapita atau rata-rata pendapatan per penduduknya. Lanjut, untuk menghitung laju pertumbuhan ekonomi maka berangkat dari data pendapatan per kapita tadi, karena di sini untuk pendekatannya yaitu dengan pendekatan per kapita. Sehingga kita masukkan saja PCIN-nya yaitu sebesar 3.000, sedangkan PCIN-1-nya yaitu sebesar 1.000 dibandingkan 1.000, dalam artian di situ 1.000-nya yaitu PCIN-1 dikali 100% sehingga ketemunya 200%. Kemudian untuk pendekatan PNB atau dalam artian menghitung laju pertumbuhan ekonomi menggunakan data yang berasal dari produk nasional brutonya. Suatu negara memiliki data sebagai berikut. PNB tahun 2006 sebesar 500 miliar, kemudian PNB tahun 2007 sebesar 700 miliar, dan 2008-nya sebesar 900 miliar. Hitung laju pertumbuhan ekonomi di tahun 2007. Nah, karena di sini yang ditanya yaitu laju pertumbuhan ekonomi di tahun 2007, maka rumus yang dipergunakan dalam menghitung laju pertumbuhan ekonominya yaitu berkaitan dengan PNB tahun N, berarti tahun 2007. Sedangkan PNB tahun N-1-nya yaitu tahun 2006. Sehingga langsung dimasukkan saja sesuai dengan rumus di awal tadi, yaitu 700 miliar dikurangi 500 miliar dibanding 500 miliar dikali 100%, hasilnya ketemu 40%. Jadi laju pertumbuhan ekonomi dari tahun 2007 yang dicapai oleh negara terkait yaitu sebesar 40%. Kemudian perbedaan pembangunan ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, kalau pembangunan ekonomi itu diartikan pertama di sini yaitu sebagai upaya untuk menaikkan GNP dalam jangka panjang, berjalan secara terus-menerus. Yang kedua, GNP atau kenaikan dari gross national product ini disertai dengan upaya pemerataan pendapatan. Yang ketiga, adanya perubahan struktur perekonomian yang terjadi di suatu negara. Itu kalau pembangunan ekonomi. Sedangkan kalau pertumbuhan ekonomi, yang pertama, hanya melihat adanya kenaikan GNP dalam jangka pendek. Jadi misal, suatu negara selama 1 tahun kinerja perekonomiannya, itu GNP-nya mengalami kenaikan. Maka keadaan tersebut sudah bisa diartikan sebagai pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, kenaikan GNP tanpa ada upaya pemerataan pendapatan, dan yang terakhir tidak disertai dengan perubahan struktur ekonomi. Kemudian untuk faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi maupun pembangunan ekonomi. Yang pertama ada SDA atau sumber daya alam yang berkaitan dengan kekayaan alam yang dimiliki oleh suatu negara. Yang kedua ada SDM atau sumber daya manusia yang berkaitan dengan kualitas tenaga kerja yang dimiliki oleh suatu negara. Dan yang ketiga akumulasi modal atau bisa juga diartikan sebagai pembentukan modal yang terjadi di suatu negara dalam satu periode tertentu. Dan yang keempat ada namanya teknologi yang berkaitan dengan pemanfaatan dan penguasaan teknologi dari suatu negara. Sedangkan untuk tolak ukur pembangunan ekonomi sendiri, yang pertama ada pendapatan nasional
Yang kedua, produksi nasional. Dan yang ketiga, kesempatan kerja. Yang keempat, perekonomian stabil. Yang kelima, neraca pembayaran luar negeri. Dan yang terakhir, distribusi pendapatan. Ismanda Tahila berarti 1 Nadia Natamila Ridwan, Caibun. Ridwan Zulfi. Itu cewek. Ridwan Abdul. Zulfi udah. Julufi Jadi itu tadi sedikit pemaparan materi dari saya sebagai tambahan atau pelengkap dari materi yang sudah kalian simak dari video pembelajaran tadi. Selanjutnya, silakan berkumpul kembali ke kelompok masing-masing. Kelompok yang di pertemuan sebelumnya sudah kalian lakukan. Silakan bisa berkumpul ke kelompoknya masing-masing. Baik, sudah berkumpul ke kelompok masing-masing ya. Setelah ini akan saya bagikan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Silakan nanti kalian diskusikan dan kerjakan bersama kelompok masing-masing. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Permisi ya. Kelompok 4, terakhir kelompok 5. Jadi perhatikan dulu sebelum kalian mengisi dan mengerjakan serta mendiskusikan LKPD tersebut. Langkah pertama, cermati, pahami dulu bacaan atau mungkin sumber materi yang ada di LKPD tersebut. Kemudian setelah itu diskusikan bersama dengan kelompok kalian masing-masing terkait dengan permasalahan atau persoalan yang ada di LKPD tersebut. Kemudian tuangkan jawaban atau pemaparan hasil diskusi tersebut di bagian yang sudah disertakan atau disediakan di situ. Dan terakhir, hasil analisis yang kalian lakukan itu nanti akan kalian presentasikan.
Ada pertanyaan sampai dengan saat ini? Tidak ada, Pak. Baik, bisa mulai dikerjakan. Waktu pengerjaannya 20 menit dari sekarang. Silakan didiskusikan dan dikerjakan. Pak. Nah, di sini kan ada bacaan. Silakan kalian baca terlebih dahulu. Kemudian kalian amati perintah dari pertanyaan yang ada di sini. Kalau yang pertama ini, menurut pendapat dari kelompok kalian, diminta jelaskan apa yang dimaksud dengan definisi pertumbuhan ekonomi. Jadi berangkatnya dari artikel yang ada di LKPD tersebut. Ada kesulitan dalam mengerjakan LKPD-nya. Jadi sudah cukup jelas instruksi atau perintah yang ada di LKPD-nya kan? Silakan didiskusikan dan dikerjakan secara berdiskusi. Jangan sampai ada dari anggota kelompok yang tidak ikut mengerjakannya, ya. Mau Bapak? Ada pertanyaan untuk pengerjaannya? Ada kesulitan? Sudah cukup jelas ya untuk instruksi dari pengerjaannya? Sehingga mungkin ada pertanyaan bisa ditanyakan terlebih dahulu. Untuk kelompok 1 ada kesulitan di dalam pengerjaan pembuatan presentasinya? Belum. Sudah cukup jelas instruksi pengerjaannya kan? Kalau ada kesulitan di dalam pengerjaannya, silakan ditanyakan. Baik, waktu pengerjaan LKPD serta diskusinya sudah selesai. Berarti sekarang waktunya menyampaikan, memaparkan hasil pekerjaan diskusi dari kalian. Sebelumnya, tanpa saya tunjuk terlebih dahulu, adakah yang mau mengajukan dalam artian mengajukan kelompoknya terlebih dahulu untuk mempresentasikan hasil diskusi pekerjaan kelompoknya? Silakan. Kelompok saya, Pak. Silakan kelompok 2 dari kelompoknya yang sekian menyampaikan dan memaparkan hasil diskusi kelompoknya. Untuk yang lain silakan disimak hasil diskusi pengerjaan kelompok 2. Baik, saya di sini mewakili kelompok 2 akan membacakan beberapa hasil diskusi kami dalam mengerjakan LKPD. Yang pertama, pertanyaannya dari pengamatan video yang telah dilakukan, hal apa saja yang telah dijelaskan dalam video tersebut. Nah, kelompok kami mendapatkan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,17% yang apabila diperbandingkan dengan pertumbuhan ekonomi dari negara berkembang lainnya, Indonesia menempati posisi ketiga di bawah India dan Filipina. Jadi, pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa dibilang cukup baik. Pertumbuhan ekonomi, yaitu indikator pertumbuhan ekonomi. 1. Kenaikan pendapatan nasional dan per kapita. 2. Jumlah pengangguran lebih rendah dari jumlah tenaga kerja. Yang ketiga, menurunkan angka atau tingkat kemiskinan. Untuk pertanyaan kedua, menurut pendapatan Untuk pertanyaan nomor 2, menurut pendapat kalian, jelaskan apa yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi. Nah, kelompok kami mendapatkan pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses perubahan perekonomian ke arah yang lebih baik dan berjalan secara berkesinambungan dalam jangka waktu tertentu.
dengan ditunjukkan oleh adanya kenaikan produksi barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu negara. Baik, untuk pertanyaan ketiga, analisislah faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dari artikel Pertumbuhan Ekonomi Nasional tahun 2021 berikan sinyal positif terhadap prospek ekonomi tahun 2022. Berdasarkan artikel tersebut, kelompok kami mendapatkan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu SDA, SDM, akumulasi modal, dan juga intake. Oh, penutupan ya? Ayo. Ayo, tak mulai lagi. Itu dikat. Baik, begitulah pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata, barangkali ada yang mau ditanyakan. Sudah. Baik, itu tadi pemaparan hasil pekerjaan diskusi LKPD yang dilakukan oleh kelompok 2. Silakan untuk kelompok yang lain. Kalau ada pertanyaan terlebih yang diajukan kepada kelompok 2, silakan angkat tangan. Jadi gini Pak, pertanyaan saya, apa kaitan atau hubungannya pendapatan nasional suatu negara dengan pertumbuhan ekonomi? Jadi Latailah dari kelompok 1 mengajukan pertanyaan kepada kelompok 2 yang saya garis bawahi atau yang bisa saya simpulkan pertanyaannya, yaitu apa hubungan atau kaitan antara pendapatan nasional dengan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Silakan perwakilan dari kelompok 2 untuk menjawab pertanyaan dari Fatahillah. Langsung. Dikat. Baik, saya mewakili kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari Fatahillah. Sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya. Jadi begini, sesuai dengan definisinya, pertumbuhan ekonomi ialah keadaan yang menggambarkan adanya kenaikan kapasitas produksi baik barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara pada periode tertentu. Maka bisa kita simpulkan bahwasanya pertumbuhan ekonomi itu lebih menggambarkan adanya kenaikan nilai dari pendapatan nasional suatu negara dari satu periode ke periode tertentu. Baik, terima kasih atas tanggapan ataupun jawabannya dari Yaskia yang mewakili kelompok 2. Untuk Fatahillah secara pribadi dan mewakili kelompoknya, apakah sudah cukup jelas dengan jawaban dari kelompok 2? Bisa Pak, jelas. Ya, baik, terima kasih Fatahillah. Silakan untuk yang lain, apakah ada yang masih ingin ditanyakan terkait dengan hasil diskusi yang sudah dijelaskan dan dipaparkan dari kelompok 2? Silakan Naila. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Di sini yang ingin saya tanyakan yaitu salah satu indikator pertumbuhan ekonomi yang berjalan baik yaitu jumlah pengangguran lebih rendah dibandingkan jumlah tenaga kerja. Jadi tolong jelaskan maksud dari indikator tersebut. Baik, bisa saya simpulkan untuk pertanyaan dari kelompok 3 yang diwakili oleh Naila. Pertanyaannya yaitu intinya dia atau kelompok 3 meminta penjelasan terkait dengan indikator pertumbuhan ekonomi yang pada poin rendahnya pengangguran jika dibandingkan dengan tingkat tenaga kerja. Silakan bisa dijawab pertanyaan dari kelompok 3. Baik, tapi bisa mohon izin sebentar untuk saya dan kelompok saya mendiskusikannya. Silakan bisa diskusikan, saya berikan waktu 5 menit untuk mendiskusikan pertanyaan dari Naila. Mbak, rundingan rek jaket rundingan lho.
silakan, waktunya sudah habis untuk berdiskusinya. Silakan bisa dijawab pertanyaan dari Naila barusan. Baik, terima kasih sebelumnya untuk pertanyaannya. Mohon izin menjawab. Jadi salah satu indikator pertumbuhan ekonomi yaitu jumlah pengangguran lebih rendah daripada jumlah tenaga kerja. Maksudnya itu kayak yang dijelaskan sebelumnya mengenai definisi dari pertumbuhan ekonomi adalah suatu keadaan yang menggambarkan adanya kenaikan dari segi kemampuan atau kapasitas produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dari periode tertentu. Maka salah satu indikator yang digunakan untuk melihat keberhasilan pertumbuhan ekonomi yaitu dengan melihat jumlah pengangguran yang nilainya lebih rendah daripada jumlah tenaga kerja. Hal tersebut itu dikarenakan dengan kapasitas produksi yang meningkat. Hal tersebut secara tidak langsung juga menggambarkan permintaan terhadap tenaga kerja yang meningkat, dan imbasnya dengan meningkatnya permintaan tenaga kerja tersebut, pengangguran akan berkurang dan diisi jumlah tenaga kerja yang meningkat. Baik, jadi benar sekali jawaban dari kelompok 2 yang diwakili oleh Putri, yang mana menjelaskan bahwasanya indikator pertumbuhan ekonomi atau indikator keberhasilan pertumbuhan ekonomi salah satunya yaitu angka pengangguran yang nilainya atau angkanya jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja. Kenapa demikian? Karena dengan berhasilnya pertumbuhan ekonomi, dengan berjalannya pertumbuhan ekonomi yang terwakili atau tergambarkan dengan naiknya kemampuan produksi barang dan jasa yang dilakukan oleh suatu negara, ini secara tidak langsung akan berimpak pada permintaan tenaga kerja yang juga mengalami peningkatan. Nah, kalau permintaan terhadap tenaga kerja mengalami peningkatan, di sisi lain akan menaikkan jumlah tenaga kerja, di sisi satunya mengurangi pengangguran, sehingga bisa disimpulkan bahwasanya keberhasilan pembangunan atau pertumbuhan ekonomi dari suatu negara itu bisa dilihat dari indikator nilai pengangguran yang lebih kecil daripada nilai jumlah tenaga kerja. Baik, sudah cukup jelas pertanyaan dari kelompok 3 tadi ya? Iya Pak. Untuk yang lain secara keseluruhan, apakah ada pertanyaan lagi yang diajukan ke kelompok 2? Ada enggak? Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan lagi, berarti untuk setiap kelompok saya anggap sudah bisa memahami apa itu konsep pertumbuhan ekonomi. Sekali lagi beri tepuk tangan kepada kelompok 2. Untuk kelompok yang pada kesempatan hari ini belum memperoleh bagian, belum memperoleh kesempatan untuk tampil memaparkan hasil pekerjaan kelompoknya, akan saya berikan kesempatan di pertemuan berikutnya, di pembahasan materi berikutnya. Jelas ya, anak-anak? Baik, itu tadi materi kegiatan pembelajaran kita di hari ini, mulai dari melihat tayangan video pembelajaran, memperhatikan atau menyimak penjelasan dari saya secara pribadi, kemudian disusul kegiatan diskusi dalam mengerjakan LKPD, yang mana dari pengerjaan tersebut dipresentasikan oleh salah satu perwakilan dari kelompok 2. Sekali lagi, saya coba tanya untuk materi yang kita pelajari di hari ini secara garis besar, yaitu mempelajari terkait dengan apa? Saya Pak. Silakan. Saya Pak. Ya, silakan Julfi. Hari ini kita telah mempelajari tentang pertumbuhan ekonomi, indikator pertumbuhan ekonomi, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Iya, benar sekali Julfi. Terima kasih untuk jawaban atas pertanyaan saya barusan. Berikutnya, satu kali lagi, apalagi yang sudah kita pelajari di pertemuan kita hari ini selain yang disebutkan oleh Julfi barusan? Angkat tangan. Saya Pak. Silakan aktif. Sumber daya alam, sumber daya manusia, akumulasi modal, dan inflasi. Ingat saya itu Pak.
Jadi betul sekali yang disampaikan Adik terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang terdiri dari sumber daya alam, sumber daya manusia, akumulasi modal, dan satu lagi kaitannya dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Secara garis besar materi yang sudah saya berikan hari ini sudah tersampaikan dan juga sudah kalian pahami secara keseluruhan. Baik, selanjutnya untuk mengukur pencapaian tujuan pembelajaran kita di hari ini akan saya berikan soal evaluasi yang sudah saya kirimkan ke Kuiper. Jadi silakan login ke akun Kuiper kelas kalian masing-masing, kemudian kerjakan dan selesaikan soal evaluasi yang ada di Kuiper tersebut. Waktu pengerjaannya saya berikan 5 menit dari sekarang. Silakan dibuka dan dikerjakan. Sudah ya? Baik, waktu pengerjaan soal evaluasi melalui papernya sudah cukup atau sudah selesai. Coba saya tanya di sini, Yulfi, dapat berapa Yul hasil pengerjaan soal evaluasi dari kamu Yul? 85. 85, alhamdulillah. Berarti cukup baik Yulfi ya, sudah mencukupi KKM atau sudah di atas KKM. Bagus, sekali lagi yang lain. Saya tanya, adakah di sini yang dapat atau memperoleh nilai pengerjaan soal evaluasi tersebut di bawah KKM? Alhamdulillah, berarti untuk kegiatan pembelajaran hari ini bisa saya simpulkan sudah memenuhi tujuan atau target pembelajarannya. Secara garis besar, itu tadi untuk materinya. Apakah ada yang ditanyakan sebelum saya akhiri untuk pertemuan hari ini? Ya. Bagaimana untuk kegiatan pembelajaran kita di hari ini? Ya. Baik, berhubung waktu kita sudah hampir selesai, saya berikan sedikit gambaran untuk materi di pertemuan kita selanjutnya. Jadi untuk materi kita di pertemuan berikutnya atau selanjutnya yaitu berkaitan dengan pembangunan ekonomi, definisi pembangunan ekonomi, karakteristik dari pembangunan ekonomi sampai dengan dampak adanya pembangunan ekonomi. Silakan nanti kalian persiapkan untuk pertemuan berikutnya. Bisa kalian baca di buku paket terkait dengan materi yang sudah saya sebutkan barusan. Ada pertanyaan sampai dengan saat ini? Kalau tidak ada pertanyaan, baik, untuk mengakhiri kegiatan kita di hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Untuk mengakhiri kegiatan ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing, agar apa yang telah kita pelajari memberikan keberkahan bagi kehidupan kita semua. Doa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih untuk Pak Ketua. Jadi untuk pertemuan kali ini bisa saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Tetap semangat, jaga kekompakan dan jangan lupa bahagia. Saya akhiri pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.